Anakku menipuku untuk ikut acara mediasi keluarga. Menantuku menangis di depan umum mengeluh aku sangat kejam padanya. Aku adalah ibu mertua jahat dengan hati ular dan racun. Saat hamil tidak boleh makan daging. Di cuaca 40 derajat tidak boleh menyalakan AC. Mandi hanya 5 menit lalu mematikan air panas. Dicurigai aku mengandung bayi perempuan. Kamu suruh aku menggugurkan kandungan. Saya tidak setuju. Aku bahkan membunuh anjingku. Ibu mertua seperti ini. Siapa di antara kalian yang mau tinggal di bawah atap yang sama dengannya? Ibu. Demi kebahagiaan anak ibu. Demi cucu ibu yang belum lahir. Ibu harus minta maaf pada Yuan-Yuan saja. Anakku memaksaku mengaku salah demi istrinya. Tapi dia tidak tahu. Yang salah sebenarnya bukan aku. Sudah 3 hari karena aku tidak setuju beli rumah untuk Lele. Dia sudah dingin denganku selama 3 hari. Tapi Ibu Lele sudah menabung cukup uang untuk membelikanmu rumah baru. Tidak memberikannya hanya karena takut dia menipumu. Haruskah aku memberitahunya tentang ini? Mama. Aku pulang. Ah, ada apa? Gugup banget. Gak apa-apa. Hasil tes paternitas belum keluar. Kalau anak itu memang Lele. Aku beritahu dia tentang Yuan-Yuan selingkuh. Hanya membuat rumah jadi tidak tenang. Mama. Apa yang sebenarnya terjadi padamu hari ini? Kau tampak gelisah. Aku tahu. Beberapa hari lalu aku memaksamu membeli rumah, jadi kamu tidak senang. Aku sengaja membeli tiket acara mediasi dengan hati penuh kasih. Ayo pergi menontonnya. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf dari saya. Acara ini, ya. Ibu tahu sekarang, ya. Sedang sangat populer, banyak orang di sekitar saya yang menontonnya. Ini pasti sangat mahal, ya. Bu. Jangan, simpan saja untuk dirimu sendiri. Saya ada urusan, tidak bisa pergi. Harus kamu yang pergi menonton. Jangan menolak, ya. Acara ini ya, segera akan dimulai. Cepatlah berdandan dengan baik. Buruan pergi ke sana. Baiklah, Mama terima niat baktilah kamu ini. Nanti aku akan keluarkan Cheongsam yang disimpan khusus. Pergi buat gaya rambut baru. Pasti nggak akan bikin kamu malu. Ayo, pergi aja. Kamu Xiaodu, kan? Lele bilang aku harus cari kamu. Kamu akan bawa aku masuk. Gimana? Begitu malam, tamu undangan semua sudah selesai. Kalau mengganggu, kamu bisa bertanggung jawab nggak? Tamu? Bukannya saya datang untuk acara ini. Saya juga nggak salah waktu, kan? Aduh, sudah. Ikuti saya. Ini mau ke tempat penonton? Ya. Nggak banyak orang? Ya. UPS oke. Jangan bicara omong kosong, cepat dan masuk. Mari kita undang Ibu Tuan Xiao. Ibu mertua Miss Wu, Bibi Lin Xiuing, ada di atas panggung. Ibu Yuan-Yuan ingin membatalkan anak dan perceraian. Satu-satunya kondisi saya adalah Anda meminta maaf padanya di depan umum. Saya benar-benar tidak punya cara. Tolong bantu saya kali ini. Jadi kamu sengaja menipuku untuk datang. Aku tidak salah. Aku tidak melawan. Ibu, kalau ibu pergi sekarang, maka hubungan ibu dan anak kita akan berakhir. Selamat datang semua di mediasi penuh kasih hari ini. Saya adalah pembawa acara hari ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan tamu hari ini. Mereka masing-masing adalah ahli psikologi terkenal. Dan bintang tamu dengan penggemar lebih dari 100.000. Nyonya Wu hari ini hadir atas permintaan suami Anda. Apakah Anda punya tuntutan?
Wu Yuanyuan biasanya suka berdandan tebal. Bahkan saat hamil pun tidak pernah berhenti. Tapi hari ini dia terlihat sederhana. Saya ingin bercerai. Perutnya sepertinya sudah sebesar 8 bulannya. Segera akan melahirkan. Di saat seperti ini mau bercerai. Mungkin dia mengalami ketidakadilan yang sangat besar. Tuan Zhao, apakah Anda ingin bercerai dengan istri Anda? Tidak bisa. Sepertinya masalah utamanya ada pada istri Anda. Kalau begitu, Nona Wu, apakah kamu punya alasan yang benar-benar harus pergi? Ya. Ceritakanlah. Siapa? Bu, hari ini semua orang di sini untuk membantumu. Ada yang membuatmu merasa tersinggung. Atau hal-hal yang biasanya ingin kamu katakan tapi takut mengatakannya. Katakanlah di depan suamimu dan ibu mertuamu. Dan juga wajah tamu di tempat. Beranilah untuk mengatakannya. Menahan sebentar bisa menyebabkan hiperplasia payudara. Mundur sedikit bisa menyebabkan kista ovarium. Beranilah mengatakannya, itulah tujuan kita datang. Mari kita berikan tepuk tangan untuk ibu. Aku tidak ingin lagi tinggal bersama ibu mertuaku. Di bawah atap yang sama. Akhirnya datang juga. Saat aku dan Kile baru bersama. Dia langsung menentang keras. Aku tahu dia tidak suka aku lebih tua dari Kile. Tidak suka aku adalah yatim piatu. Tidak suka pekerjaanku tidak layak. Menganggap aku tidak pantas untuk anaknya. Sejak kecil aku berusaha menjalani hidup. Aku bekerja dengan sungguh-sungguh. Aku hanya ingin keluarga yang biasa saja. Aku ingin seperti orang biasa. Apa salahnya? Aku juga ingin punya uang untuk belajar dan bimbel. Aku juga ingin punya pekerjaan yang baik. Aku juga ingin punya pendidikan yang bagus. Aku juga ingin orang tua yang menyayangi. Memiliki keluarga asal yang baik. Tapi aku hanya seorang yatim piatu. Miskin bukan kesalahanku. Tante Li, apakah Anda pernah menentang mereka dulu? Ibu, ini pacarku Yuanyuan. Ibu Lele, ingat kamu tidak pernah pacaran sebelumnya. Kenapa tiba-tiba? Ibu, aku sudah pacaran dengan Yuanyuan selama sebulan. Aku ingin menikah dengannya. Apa? Baru sebulan sudah mau menikah. Ini terlalu terburu-buru. Aku tidak setuju. Ibu, Yuanyuan. Dia sudah 30 tahun. Dan dia juga yatim piatu. Aku ingin memberinya kebahagiaan. Ibu Yuanyuan mengandung anakku. Aku tidak bisa menjadi pria yang tidak bertanggung jawab. Dulu aku yang menentang. Tapi yang aku tolak adalah pernikahan mereka yang terburu-buru. Sudahlah, kamu tidak perlu buru-buru mencari alasan. Aku hanya ingin memastikan saja. Aku tidak buru-buru mencari alasan. Aku hanya mengungkapkan apa yang kupikirkan saat itu. Agar kita tidak bertengkar. Kita bisa membiarkan satu pihak menyelesaikan pembicaraannya dulu. Boleh. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan sekarang. Apakah karena menantumu lebih tua? Atau pekerjaannya tidak terhormat? Atau bahkan karena dia seorang yatim piatu? Tidak apa-apa. Nanti aku akan memberimu waktu untuk menjelaskan. Boleh. Umur tua? Jadi apa? Yatim piatu? Jadi apa? Bukankah dinasti Qing sudah lama runtuh? Wajar kalau orang tua ini punya pemikiran seperti itu. Ini pada dasarnya adalah kekosongan dalam hati. Istri lama akhirnya jadi ibu mertua ya. Harapan saya adalah membuktikan hak saya melalui kendali tertentu. Saya bukan. Sepertinya kalian berdua, pasangan muda ini, telah melewati banyak rintangan. Tapi Bu, karena kalian sudah susah payah menikah, mengapa ingin bercerai lagi? Apa yang terjadi antara kamu dan ibu mertuamu? Apakah kamu pernah hamil dan hanya bisa makan sayur rebus setiap hari? Harus menunggu suami pulang kerja baru bisa makan daging? Apakah kalian pernah mengalami cuaca 40 derajat tapi tidak boleh menyalakan AC? Apakah kamu pernah mandi lebih dari 5 menit? Lalu aku matikan air panasnya di luar. Apakah karena curiga aku hamil anak perempuan? Lalu memaksa aku menggugurkan kandungan? Aku tidak setuju. Dia menaruh racun dan membunuh anjingku.
Ibu mertua seperti itu. Kalian bisa tinggal serumah dengannya. Ah, tidak. Bukan seperti itu. Semua ini memang dia yang mau lakukan. Yen, siang ini, mau makan apa? Ibu akan belikan ikan dan udang segar untukmu. Lalu ibu akan buatkan sup tulang besar. Bagaimana? Ini terlalu berminyak. Aku tidak mau makan. Mulai sekarang, buatkan aku sayur rebus untuk makan siang saja. Itu tidak bisa. Kamu sedang hamil sekarang. Ini semua adalah nutrisi yang harus dipenuhi. Aku sudah bilang. Kalau begitu, aku biasanya tidak makan ini. Kamu juga jangan lakukan. Nanti Kile pulang. Aku ikut makan sedikit saja. Sayangnya oke. UPS di putaran. Cuaca sebegini panas, kenapa kamu tidak menyalakan AC? Tak tahu di mana remotenya. Panas banget, aku mau mandi. Bantu aku isi air. Baik, datang, sini. Pelan-pelan, Mama bantu kamu. Yuan, pelan-pelan ya. Mama dulu pergi masak. Ah, ini bos terakhir, cepat matikan. Yuan, kamu baik-baik saja. Kalau sudah selesai mandi, cepat keluar ya. Oke, sudah selesai. Mama Yuan bawa salep luka bakar. Kamu terluka di mana? Mama akan oleskan untukmu. Sudah? Kamu oles sendiri saja lalu pergi masak. Kamu membalikan yang benar dan yang salah. Aku tahu kamu tidak akan mengaku. Jadi aku menyimpan buktinya. Hahaha. Hai. Setiap kejadian ini, aku tidak menuduhmu tanpa alasan. Ibu, ternyata saat aku tidak di rumah. Begitulah cara Anda memperlakukan Yuan. Padahal dia sedang mengandung cucu kandung Anda. Bibilin, Anda juga seorang wanita. Bagaimana bisa begitu kejam memperlakukan wanita lain? Iya, karena yang dikandung perempuan harus digugurkan. Apa keluarga Anda punya tahta yang harus diwariskan? Anda ingin penderitaan yang Anda alami sebagai menantu diteruskan ke menantu Anda sekarang. Ini bukan hanya masalah psikologis, tapi juga masalah moral. Lihatlah pakaian yang kamu kenakan. Dan pakaian menantumu. Di zaman sekarang ini, mana ada menantu yang berpakaian lebih sederhana dari ibu mertua? Orang jahat saja bisa menjadi tua. Kamu harus minta maaf kepada menantumu di depan umum. Maaf. Situasinya sama sekali bukan seperti yang dia katakan. Saya bisa jelaskan bahwa dia punya alasan untuk menuduh saya. Saya juga punya bukti yang bisa membuktikan bahwa dia menyebar fitnah. Lihat ini. Gawat, hipoglikemia. Pagi-pagi karena buru-buru naik bus, sampai lupa makan. Semua tenang dulu. Ya, Bibili, kamu bilang kamu punya bukti yang bisa membuktikan. Kenapa sekarang kamu diam saja? Apa ini cuma untuk mengelak? Jadi apa yang tadi dikatakan menantumu itu benar? Aku merasa tidak enak badan. Bibilin, kamu tidak perlu pura-pura sakit untuk menghindari tanggung jawab. Di sini tidak ada yang akan menyayangimu. Aku menyarankanmu, segera pergi meminta maaf kepada Bu. Kalau tidak, anakmu dan istrimu akan tercerai berai.
Kamu harus bertanggung jawab sebesar-besarnya. Benar, nenek tua itu. Jangan pura-pura sakit, cepat. Minta maaf, minta maaf. Maaf. Maaf, 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 maaf. Ibu kan tahu. Ibu punya hipoglikemia berat. Kenapa masih mau memanjat pohon? Ibu baik-baik saja kok. Yuan hamil dan ingin makan yang asam. Ibu cuma ingin memetik beberapa plum hijau segar untuknya. Sudahlah, nanti kalau Anda mengalami hipoglikemia sampai tidak bisa bicara, gunakan jari telunjuk untuk mengetuk dahi Anda sendiri. Nanti saya akan bawakan air gula untuk Anda. Baik. Pak Zhao, sepertinya ibu Anda benar-benar tidak menghormati orang tua ya. Tidak tahu menyesal. Saya sarankan Anda langsung menasihatinya sendiri. Biar dia minta maaf pada istri Anda. Ibu, tolong akui kesalahan Anda saja. Pembawa acara, ibu saya sudah tahu. Dia salah tapi tidak bicara. Juga tidak membantah. Kalau tidak bicara, berarti minta maaf. Banyak keluarga karena suami yang tidak bertanggung jawab. Membiarkan istri mereka menderita hinaan. Nenek ini jelas pura-pura. Kalau mau minta maaf langsung pingsan. Apa kita penonton ini bodoh? Bulin, tadi kamu dan anakmu saling memberi isyarat. Apa yang kalian bicarakan? Ada apa yang tidak boleh dikatakan di atas panggung? Ini adalah trik kebiasaannya. Setiap kali ada konflik di rumah, dia selalu berpura-pura sakit untuk mendapatkan simpati dari anaknya. Tapi sebenarnya dia sama sekali tidak sakit. Dia hanya tidak mau minta maaf padaku. Aku mengerti. Orang seperti ini adalah tipe yang suka tampil. Pasien dengan kepribadian teater sering menggunakan emosi dan kata-kata berlebihan untuk menarik perhatian orang lain. Nyonya Lin ini kehilangan suami di usia tengah baya. Mengurus sendiri anaknya besar. Dalam kehidupan, kurang bersosialisasi. Memang mungkin melakukan drama sakit atau semacamnya untuk mendapatkan perhatian dari luar. Ini adalah contoh gangguan kepribadian yang khas. Haha. Mengerti kan? Itu cuma pura-pura sakit buat cari perhatian. Biar dapat simpati. Itu nenek tua itu cuma sok tua dan sok kuasa. Dia kira pura-pura sakit bisa menghindar dari minta maaf. Dia mungkin bisa menipu anaknya. Tapi tidak bisa menipu kita. Betul? Mata rakyat itu tajam sekali. Semua orang bisa melihat dengan jelas. Bunda Lin, jangan lagi berakting. Saya tidak berakting. Saya benar-benar tulus. Karena Bunda Lin bersikeras pura-pura sakit. Mungkin kita tanyakan saja padanya anaknya. Tuan Zhao, seharusnya kamu paling tahu tentang ibumu. Kamu bilang dia sakit atau tidak? Hei. Kakak ipar. Tolong jangan pergi. Untuk kebahagiaan anakmu. Untuk cucumu yang belum lahir. Kakak minta maaf pada Yuan. Bu, kamu panik ya? Aku sudah tahu dia pura-pura. Sekarang pasti mati ketok, kan? Cepat minta maaf, minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Ini pertama kalinya aku menahan kentut bersamamu. Tapi aku ingin mengatakannya langsung kepadamu. Pengkhianatan hanyalah seperti ini. Di antara hidup dan mati. Aku sudah memikirkannya. Aku memutuskan, baik anak maupun menantuku. Aku tidak menginginkan keduanya. Apakah yang dikandung Wu Yuan adalah cucuku? Aku tidak tahu. Meminta maaf, itu tidak mungkin. Tentang berselingkuh saat hamil. Dan orang yang sudah punya 2 anak tapi meninggalkan dan tidak mengasuhnya. Kamu tidak berhak. Apa yang sedang kamu lakukan? Dari jauh seperti ini tidak bisa melihat dengan jelas. Karena panggung ini juga berkilau. Jadi semakin tidak terlihat. Saya sedang hamil. Bagaimana aku bisa berselingkuh dengan 2 anak? Ini sama sekali tidak masuk akal. Ini adalah fitnah terhadap pembawa acara.
Ini adalah trik yang biasa dia gunakan. Bohong dan palsu. Mengalihkan pembicaraan. Kalian semua jangan percaya padanya. Hahaha. Bu, Bibi Lin. Kami menghormati kamu. Lihat usiamu yang sudah tua. Kami panggil kamu Bibi. Kamu sudah terbiasa langsung mengatakannya. Aku beritahu kamu. Usia tua bukan tiket bebas dari hukuman. Kamu ini di depan umum menebar fitnah terhadapnya. Itu harus membayar harga hukum. Ibu, minta maaf saja susah sekalikah? Yuan-Yuan juga keluarga Anda. Bahkan sedang hamil besar. Sejak kecil kau mengajariku. Menjadi orang harus sesuai dengan hati nurani sendiri. Sekarang bagaimana bisa kau begitu kejam menuduhnya? Kau, hati nuranimu dimakan anjing. Menantu yang begitu jahat. Hari ini aku benar-benar terbuka mata. Kalau salah sendiri tidak mau mengaku. Lalu menuduh di depan umum. Menantu perempuan itu. Menantu perempuan. Masih sedang hamil juga. Benar-benar sial berturut-turut. Bertemu dengan ibu mertua seperti ini. Memang begitu. Kata baik berhenti di sini. Bibi Lin. Selanjutnya, kamu harus pandai-pandai sendiri. Kamu bisa mulai bicara. Ada air gula. Bukan Tante Lin. Ini adalah lokasi rekaman acara. Bisakah kamu tidak mengalihkan pembicaraan? Barusan saya mengalami hipoglikemia. Hampir pingsan di atas panggung. Sekarang saya butuh air gula. Ting-Ting juga tidak ingin saya lahir di sini. Ibu, jangan teriak lagi. Semua orang tahu kamu berpura-pura. Tidak ada yang akan membantumu. Apa gunanya kamu minta maaf ke Yuan-Yuan? Nenek, aku punya minuman untukmu. Nenek, ini pemberian Tian-Tian. Untukmu. Terima kasih. Nenek sudah jauh lebih baik. Kita jangan ikut campur. Mengerti. Tapi kamu kan bilang harus menghormati orang tua. Sudah, Bu Lin. Waktu semua orang sangat berharga. Sekarang kamu bisa bicara, kan? Sudah bisa. Kalau begitu, mari kita bahas satu persatu. Bolehkah saya tanya? Bagaimana tanggapan Anda atas tuduhan dari putra dan menantu Anda barusan? Apa jawaban Anda? Baik. Kalau begitu, mari kita bahas satu persatu. Apa yang dia katakan memang benar-benar terjadi. Tapi setiap hal yang dia sebutkan itu bohong. Haha. Cara yang kamu pikirkan selama ini cuma ini. Semua itu bohong. Mau membela diri sendiri ya? Di sini ada percakapan suara antara aku dan Wu Yuan-Yuan. Sekarang aku putar supaya semua dengar. Semua makan Yuan-Yuan. Aku di pasar. Hari ini, iganya enak. Mau makan sup lobak dan iga. Aduh, aku sudah bilang aku tidak mau makan, kan? Kamu bisa tidak tanya terus-menerus. Kamu tahu aku mual dan tidak bisa makan apa-apa saat hamil. Ditambah lagi perasaan tidak nyaman dan mudah marah. Tapi kamu tetap mau pakai rekaman ini sebagai bukti. Kamu benar-benar licik sekali. Aduh, kamu juga memang begitu. Kamu tahu dia sedang hamil dan nafsu makannya buruk. Tapi kamu sengaja merekam suara. Apakah kamu sengaja menargetkannya? Iya? Siapa yang akan menyimpan ini tanpa alasan? Pada awal kehamilan, memang tidak nafsu makan. Selain itu, perubahan hormon dan suasana hati yang buruk bisa dimengerti. HMPH. Dua kalimat suara bisa mewakili apa sih? Sekarang apa sih yang tidak bisa dibuat? Siapa yang tahu itu asli atau palsu? Bodoh. Wu Yuiwei sendiri mengakui itu memang dia yang bicara. Kamu tidak dengar ya? Saya menilai kemampuan Ai meniru percakapan suara ini. Bukan berarti hal ini pasti palsu. Barusan dia juga menuduh saya apa sih? Dia bilang ayahku melarang dia menyalakan AC.
Melarang dia mandi terlalu lama. Dan aku meracuni anjingmu. Benar kan? Apa kamu juga punya rekaman suara percakapan ini? Bahkan sengaja disimpan sebagai bukti. Bibi Lee, kamu jadi terlihat terlalu dibuat-buat seperti ini. Peristiwa yang terjadi di rumah tentu saja tidak ada dialog suara. Tapi rumah saya dipasang kamera CCTV. Saya bisa menampilkan rekaman ini di layar besar, agar semua orang bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Ibu, ini adalah privasi pribadi. Saya tidak setuju kamu membeberkan rekaman CCTV ini ke publik. Jangan lupa, saya adalah pemilik rumah ini. Jadi, jika saya bilang boleh, maka boleh. Wah, ini tidak benar. Bukankah ini sangat memalukan saat dikendarai? Sebenarnya siapa yang memalukan? Kamu akan tahu setelah menonton. Tidak menyangka kenyataannya seperti ini. Menantu ini benar-benar pandai membalikan fakta. Masih ada satu bagian lagi. Mau lanjut diputar? Jangan diputar. Semua video itu hanya potongan dan rekayasa. Bahkan kamu tidak percaya padaku. Dalam mimpiku, aku mengandung anakmu. Bahkan kamu tidak mau membantuku. Jangan bantu lagi ya. Kamu harus melakukan ini di depan banyak orang. Membuat Yuan malu. Kenapa hatimu begitu kejam? Masih menyalahkan Yuan yang tidak menyukaimu. Lepaskan, 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 lepaskan. Wang Cai, apa yang terjadi dengan Yuan? Kamu memberinya makan apa? Kenapa dia tiba-tiba berubah seperti ini? Tidak ada yang lain, hanya makanan anjing biasa saja. Aduh, Yuan, bukankah ini salah pasam urat yang tadi kuberikan padamu? Aduh, bagaimana bisa kamu buang di mangkuk anjing? No wonder. Aku akan segera membawanya ke rumah sakit sekarang juga. Kamu di rumah istirahat yang baik ya. Cuaca panas begini kok tidak menyalakan AC. Ibumu matikan karena merasa boros listrik. Begini kan tidak bisa. Aku harus pergi memberi ibu minum. Tidak apa-apa, kamu sudah kembali. Dia pasti akan terbuka. Kalau bilang, dia malah tidak senang. Ternyata semua itu cuma membalikan keadaan. Benar-benar mengenal wajah tapi tidak mengenal hati. Hampir saja aku tertipu olehnya. Menantu perempuan ini terlihat sederhana. Tidak kusangka di balik itu ada banyak tipu daya. Untung nenek ini punya bukti. Kalau tidak, difitnah seperti ini oleh anak dan menantunya sendiri. Pasti langsung marah sampai pingsan. Anak laki-laki keluarga ini juga benar-benar bingung. Dari awal sampai akhir terus-menerus ditipu oleh wanita itu. Bahkan sampai berlutut minta maaf pada ibunya sendiri. Tapi kamu tadi juga bilang, nenek ini terlihat seperti orang jahat, kan? Orang luar nggak bisa tahu urusan keluarga ini dengan jelas. Biasanya kan memang mertua yang menindas menantu, kan? Bu, ini sangat jelas. Ucapanmu tadi semuanya bohong. Semua membolak-balik fakta. Mengacaukan kebenaran. Kita semua hampir tertipu olehmu. Kamu tahu nggak, kebohongan seperti ini benar-benar membuat orang jijik. Bagus sekali ucapannya. Aku benar-benar tidak mengerti masyarakat sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi dengan hati nurani manusia? Bukankah sedikit toleransi itu baik? Bukankah sedikit bersikap ramah itu baik? Afei tadi bilang mundur sedikit, Mas Titis. Kalau bersabar sedikit, kista ovarium juga kamu. Jadi, maju atau mundur. Semua tergantung apakah itu berguna bagi kamu, kan? Hahaha, aduh. Hubungan mertua dan menantu ini.
adalah masalah yang sudah berlangsung berabad-abad. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang bisa kita selesaikan dalam 2 jam di tempat ini. Tidak bisa diputuskan dengan singkat. Seperti pepatah mengatakan, hubungan mertua dan menantu. 10 tahun melihat ibu mertua. 10 tahun melihat menantu perempuan. Pada dasarnya kalian masih satu keluarga. Kami ini orang luar. Kami juga begitu. Ingin sebisa mungkin membantu kalian mencari masalah dari sudut pandang objektif. Jadi sudut pandang objektifmu adalah, sebelum aku mulai bicara. Hantik. Saya CHNG Min Queen Ui Chamin BNG Chach Kim Soat Kontrai. LNTRCK Itoi BHNG Huit. BNKT Lungai. Noi Toi Lang Ikon Han Chach Biudin. Toi CHNG Nang Pantik. Bok Ta TNG LPMT. CAC BNT Haten Hantai IMTME. Ging En Havari. Ngiluan Bin Hacotai MT Chach Chinenge. Bukan kalian semua sama. Ibu, cukup sudah. Jangan terus-terusan ngotot. Yuan-Yuan juga bukan sengaja. Wu Yuan-Yuan. Semua yang kamu lakukan demi menyelamatkan kepiting. Semua yang kamu lakukan pasti demi rumah. Wu Yuan-Yuan mungkin tidak punya pendidikan tinggi. Tapi otaknya sangat cerdas. Tapi pengalaman dia bertahun-tahun. Berjuang di masyarakat. Jauh lebih pintar dari Zhao Qiming. Lebih jelas lagi. Bagi saya, hanya karena rumah. HMPH. Rumah 2 kamar. 3 orang dewasa tinggal. Sebenarnya sudah sesak. Anak akan segera lahir. Tinggal di mana? Rumah ini adalah warisan ayah Zhao Qile. Sebenarnya dia juga punya bagian. Tapi di sertifikat rumah hanya ada namamu sendiri. Demi pendidikan anak nanti. Kami memohon padamu untuk mengubahnya. Kamu tidak setuju. Sebuah rumah tua yang kecil dan reot. Kalau tidak setuju ya sudah. Bahkan tidak mau membelikan kami rumah baru. Iya, pasangan muda ini menikah. Rumah itu wajib. Kalau tidak, nanti kalau punya anak tidak ada tempat tinggal. Benar sekali. Aku akui sebelumnya kami tidak harmonis dalam bergaul. Saya berlebihan dalam berkata-kata. Saya egois, saya rendah. Tapi semuanya demi anak saya. Saya minta maaf kepada Anda. Hingga saat ini, saya bersedia menanggung konsekuensinya. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Tangkap saya jika mau. Aku akan menggugurkan anak itu. Aku tidak bisa membiarkan anak itu lahir. Dan harus menanggung malu karena ibunya. Orang yang dibenci pasti punya sisi yang menyedihkan. Dia juga melakukannya demi anak itu. Bukankah itu cucunya sendiri juga? Kenapa sampai tidak rela melepas satu rumah saja? Nenek, jangan seperti itu. Jangan sampai menggugurkan anak itu. Ternyata semua yang ibu lakukan adalah demi cucu kandungmu. Kalau kamu beli rumah lebih awal, bukankah masalah ini tidak akan terjadi? 2 bulan yang lalu, Zhao Qile, kamu tiba-tiba minta aku mengalihkan rumah itu kepadanya. Saya tidak setuju, karena aku takut dia menipumu. Itu adalah satu-satunya yang ayahmu tinggalkan untukku. Dan meskipun rumah itu kecil, tapi lokasinya di pusat kota, rumah di kawasan sekolah itu bernilai 5 juta. Bukan seperti yang dia katakan, rumah tua dan rusak. 5 juta memang tidak bisa diberikan begitu saja. Awalnya rumah itu juga akan diberikan untuk kalian. Bahkan aku sudah menabung uang untuk rumah pengantin. Berencana memberi kejutan untuk kalian. Tapi sekarang aku tidak bisa melepaskannya. Haha. Uang sudah ada. Kamu punya, kan? Ayah, aku cuma ingin kamu minta maaf. Anda. Ini kamu yang tidak menghargai orang lain. Segera minta maaf. Bukankah aku sudah memberimu minuman tadi? Kalau begitu, Nona Wu, baru saja kamu sudah bicara, kan? Masalahmu adalah konflik keluarga kalian. Tentang masalah moral pribadimu. Tidak bisa dikategorikan sebagai kejahatan. Juga jangan bahas soal menggugurkan bayi. Itu karena kamu sudah secara langsung meminta maaf kepada bully tadi. Lalu, langkah selanjutnya adalah mendapatkan pengampunan darinya. Aduh, seorang ibu, untuk anak, memang bisa melakukan apa saja. Bahkan bisa melanggar moral dan hukum.
Setiap keluarga memang punya masalah yang sulit diselesaikan. Yang kita lihat hanyalah masalah yang muncul ke permukaan. Tapi berapa banyak masalah yang tenggelam di bawah permukaan? Ya, kalau aku demi anakku. Jangan bicara soal rumah. Nyawaku pun bisa kuberikan. Memang tidak ada ibu yang tidak memikirkan anaknya sendiri. Ini juga manusiawi. Apakah demi anak, kita bisa menyakiti orang lain? Bu Lin, menantu ibu tadi sudah meminta maaf di depan umum. Apakah ibu mau memaafkannya? Kalau kalian akan memaafkannya. Aku juga tidak yakin. Aku tidak ingin memaafkan menantu perempuan. Tapi dia sedang mengandung cucu. Sulit sekali memutuskan. Ayah Yuan, semua sudah minta maaf padamu. Kamu terima saja. Ini juga bukan hal besar. Jangan terlalu mempermasalahkan hal kecil seperti itu. Bukan masalah besar. Kalau begitu, saat dia menuduh saya tadi, kenapa kamu tidak menyuruh dia berhenti mempermasalahkan hal kecil? Tidak. Tidak penting. Meskipun begitu, saya tidak percaya permintaan maafmu tulus. Tapi aku juga tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk masalah ini. Sepertinya mertua juga sudah berkompromi demi cucu ya. Walaupun acara kita hari ini sedikit berbelok. Tapi setidaknya kita berhasil menyelesaikan sebuah konflik keluarga. Selanjutnya, yaitu, tunggu dulu. Bukankah kita mau bahas satu persatu? Barusan sudah selesai urusan dia menuduh saya. Sekarang kita bahas masalah lain. Itu Tante Lia. Ada apa lagi? Ini tentang menantu saya yang selingkuh saat hamil. Dan sudah punya 2 anak. Masalah anak yatim yang tidak dirawat. Dia jelas sudah memenangkan pertarungan antara ibu mertua dan menantu ini. Kenapa masih harus membuat tuduhan palsu seperti ini? Kalau bukan itu, kenapa lagi? Bukankah karena tidak bisa menerima kekalahan ini? Ingin membalas dendam, kan? Bibi, kamu memang ada sedikit rasa dendam di hati. Kami semua bisa mengerti itu. Tapi, ini bukan hal besar. Semua harus membalas dengan cara yang sama. Mengucapkan kata-kata kasar ini, menyakiti orang lain dan diri sendiri. Saya harus mengingatkanmu dengan hati-hati. Nona Wu ini, masih mengandung cucu Anda sendiri. Kalau ibu punya sesuatu yang ingin dikatakan, bisakah kita pulang dulu? Kalau sudah, pulang saja biar Yuan minta maaf lagi padamu. Kamu ngomong hal-hal nggak jelas di sini. Ada gunanya. Masalah keluarga jangan sampai dibuka ke publik. Tapi bukannya justru kamu yang menipuku datang ke sini hari ini. Malahan masalah keluarga jadi terbuka ke umum duluan. Ternyata tante juga ditipu datang ke sini. Dia awalnya nggak tahu kalau ikut acara ada hal seperti ini. Anak laki-laki. Dituduh dan malah ditipu anak sendiri untuk meminta maaf di depan menantu. Hati seorang ibu betapa sakitnya. Anak itu tadi memberi minuman kepada istrinya. Tapi ibunya yang sedang mengalami hipoglikemia minta tolong. Anak itu malah diam saja. Aku bisa terus bicara. Apalagi yang mau dikatakan? Mama, sudah cukup membuat keributan tidak? Yuan hanya bilang sedikit saja tentangmu. Kan, kamu sampai harus membalas dengan cara yang rumit. Durasi acara juga belum cukup. Kalau nenek itu terus ngomong sembarangan, itu akan mempengaruhi hasil acara. Bagaimana kalau kita biarkan penonton di sini yang memutuskan? Acara kita ini, kan, selalu berpegang pada sudut pandang yang adil dan objektif. Mau mendengarkan suara setiap orang. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa nanti yang kita lihat adalah kebohongan dan penyimpangan manusiawi. Sekarang, apakah Bibi Lin akan melanjutkan? Kami serahkan keputusan kepada penonton. Kalian yang memutuskan. Ayah, jangan buang-buang waktu di sini. Cepat pulang saja. Cuaca diperkirakan akan turun hujan deras sebentar lagi. Kalau begitu, kita pulang dulu saja. Di rumah juga sama, bisa nonton ulang. Kamu benar, memang begitu. Kalau memang begitu takdirnya. Aku juga tidak memaksa. Aku ingin dengar nenek bicara. Saya tadi dengar kata-kata Bibi. Juga punya alasan dan dasar. Dia seharusnya tidak akan mengarang sembarangan. Saya juga mau dengar. Saya akui tadi saya punya prasangka terhadap Bibi. Saya terlalu sempit dan sepihak. Sekarang anaknya tidak mau percaya padanya. Saya mau percaya padanya sekali lagi. Karena acara ini harus adil. Maka setiap orang harus diberi kesempatan yang cukup untuk berbicara.
Rekan ini menghadapi fitnah dan tuduhan. Tanpa marah atau berkata kasar menyakiti orang. Saya percaya selanjutnya juga tidak akan seperti itu. Saya juga setuju bahwa saya sendiri berbicara dari sudut pandang menantu perempuan. Jadi sudah berprasangka dulu. Namun kata-kata putri saya menyadarkan saya. Mencintai orang tua dan menyayangi anak-anak sejak dulu adalah sebuah kebajikan. Kita tidak seharusnya menilai baik dan buruk berdasarkan usia dan posisi. Saya setuju. Saya setuju. Biarkan dia berbicara, kita dengarkan. 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 Kami mendengar, kami mendengar, kami mendengar, kami mendengar, kami mendengar. Kami mendengar, kami mendengar, kami mendengar. Silakan lanjutkan berbicara. Terima kasih atas dukungannya semua. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Suatu hari, uang tabungan untuk membeli rumah yang disimpan nenek untuk anaknya jatuh tempo. Dia sangat senang. Dia ingin diam-diam menjadikan uang itu sebagai kejutan. Diberikan kepada anak dan menantunya. Tapi dia secara tak terduga menemukan bahwa menantunya memiliki nama lain. Dan juga asal kota lain. Berbeda sama yang dia ceritakan sebelumnya. Dia khawatir anaknya tertipu. Tapi juga takut menuduh menantunya salah. Bingung memikirkan semuanya. Dia memutuskan untuk mencari tahu sendiri terlebih dahulu. Lalu dia pergi ke rumah orang tua menantunya. Kakak ini. Permisi, apakah Anda mengenal seseorang bernama Wu Yuanyuan? Ah, orang yang ada di foto ini. Aduh, siapa itu Wu Yuanyuan? Namanya Li Zhaodi. Wah, kok lagi hamil ya? Lah, punya 2 anak tapi tidak peduli. Benar-benar kejam. Maksudmu Wu Yuefang? Oh tidak, Li Zhaodi. Dia juga punya 2 anak. Iya. Nah, 2 anak di perut bagian depan itu adalah... Aduh, penduduk desa memberitahuku. Nama asli Wu Yuanyuan adalah Li Zhaodi. Segala sesuatu tentang Wu Yuanyuan adalah palsu. Perutku sangat sakit. Nyonya Wu, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda perlu pergi ke rumah sakit dulu? Aku menyuruhmu memanggil adik laki-laki. Kamu ngomong apa sih? Dia sedang mengarang cerita. Kamu gak benar-benar percaya padanya, kan? Kalau begitu, mending kita ke rumah sakit dulu. Gak perlu. Gak separah itu. Kalau ada masalah, aku yang tanggung jawab sendiri. Kamu yang tanggung jawab. Zhao Qile, kamu bertanggung jawab atas apa? Waktu kamu tidak percaya ibumu saat dia mengalami hipoglikemia, kamu tidak peduli padanya. Sekarang kamu tidak percaya padaku. Bahkan anak yang ada di dalam perutku pun kamu abaikan. Kamu cuma orang yang mudah terombang-ambing oleh angin. Aku orang yang mudah terombang-ambing. Kalau begitu, kamu kenapa menyembunyikan ini dariku? Benarkah semua yang ibuku katakan itu benar? Ibu, kamu teruskan saja. Jangan pedulikan dia. Aku sudah bilang itu semua dia yang buat-buat. Jangan bilang lagi. Kamu memang harus lihat kami bercerai baru puas, ya? Kalau aku buka mulut, pasti akan bilang begitu. Kamu bisa pilih pergi ke rumah sakit, atau tinggal dan terus dengarkan aku bicara. Baiklah. Kalau kamu memang mau begitu, aku akan tetap di sini mendengarkan kamu berbohong. Hari ini aku salah paham bahwa kamu ingin membalas dendam padaku. Kalau begitu, aku anggap saja aku akan aborsi dan cerai. Berpisah saja. Bagaimanapun, itu memang tujuanmu sejak awal. Aku sulit menggambarkan perasaan pertama kali melihat situasi kedua anak itu. Mereka berjongkok di bawah pohon di pintu desa. Berantakan dan kumuh. Pakaian kotor, bertelanjang kaki. Di kaki mereka masih ada banyak luka berdarah akibat batu. Tapi yang paling meninggalkan kesan bagiku adalah tatapan mereka. Mereka masih anak-anak. Dan mata mereka tampak tertutup dan kosong. Seperti orang tua yang sudah menua. Ah kakak. Aku sangat lapar. Ayo kita tanya babi kecil di rumah Pak Li untuk sedikit makanan. Makan saja, oke. Adik, nanti kakak diam-diam ambil ya. Kamu sembunyikan dengan baik, jangan sampai ketahuan. Kalau tidak, bisa dipukul kaki oleh Pak Li juga. Anak-anak. Anak-anak, di mana ibu kalian? Nenek, kami tidak punya ibu. Aku tanya mereka, di mana ibu kalian?
Mereka semua menggelengkan kepala bilang tidak punya ibu. Bukankah setiap anak punya ibu? Tidak setiap anak seberuntung itu. Tapi mereka benar-benar kasihan. Seperti rumput saja. Bahkan tidak punya ibu yang paling mencintai mereka. Omong kosongmu itu. Siapa bilang mereka kasihan? Siapa bilang mereka tidak punya ibu? Nyonya Wu, tolong kendalikan emosimu. Ini adalah lokasi rekaman acara. Bukan rumahmu. Dia tadi apakah baru saja mengaku? Benar. Perilakunya tadi seperti reaksi darurat. Seperti tersentuh. Sebuah titik yang lama terkubur dalam hati. Reaksi bawah sadar. Membongkar pikiran aslinya. Kile, kamu tahu itu. Ditambah lagi dengan kasih sayang ibu saat hamil yang meluap. Aku merasa kedua anak itu kasihan. Jangan salah paham. Apa yang ibuku katakan semuanya benar. Kamu punya 2 anak. Kamu selalu menipuku. Kamu bilang aku adalah cinta pertamamu. Hari keempat juga semuanya palsu. Kamu juga percaya itu. Aku demi kamu. Aku demi membuatmu tenang. Aku bahkan tidak peduli saat ibuku sakit. Kamu benar-benar orang rendah. Bagi aku, kamu memang orang rendah. Aku siapa-siapa. Bukankah kau mau pukul aku? Ayo, pukul ke sini. Kalian ini cuma beruntung lahir di keluarga baik. Makanya bisa sembarangan menuduh aku. Kalau aku punya nasib sebaik itu, aku juga pasti jadi istri yang baik. Istri dan ibu yang baik. Bukankah langit pernah memberi aku kesempatan? Sebenarnya aku yang memberi kesempatan padamu. Ketika aku kembali dari gunung, aku tidak langsung mengungkapkan hal ini. Karena perutmu sudah sangat besar. Tapi aku juga sedang ragu-ragu. Apakah kamu punya alasan tersembunyi? Apakah kamu mengalami sesuatu? Aku terpaksa memiliki 2 anak. Terpaksa meninggalkan dan pergi. Sekarang kamu sudah memiliki kehidupan baru. Aku tidak ingin merusak semuanya itu. Aku bahkan pernah berpikir, selama kalian berdua bahagia, aku bisa mendukung kedua anak itu. Tapi tepat pada saat itu, Zhao Jilei mengajukan soal rumah. Mama, pemindahan kepemilikan rumah untuk keperluan sekolah anak nanti. Kenapa kamu nggak mungkin? Memang iya, Mama. Secara logika, rumah juga punya kebahagiaan sendiri. Kamu nggak bisa memonopoli saja. Kalau kamu nggak mau memberi kami rumah lama ini, kalau begitu, beli yang baru untuk kita. Lale tidak mau diberikan karena Mama tidak mau. Hanya saja sekarang belum bisa. Tapi Mama sudah mempersiapkannya untukmu. Mama bukan bilang kamu. Kalau kamu tidak mau, ya sudah. Masih cari alasan bilang sekarang belum bisa. Baiklah, sepertinya hari ini tidak bisa didiskusikan lagi. Belakangan ini aku dan Yuan pergi menyewa rumah. Nanti kalau Anda sudah memutuskan, kami akan kembali. Hati-hati di jalan. Karena ada keraguan di hati. Jadi aku tidak setuju. Setelah itu aku ingin bicara baik-baik dengan Zhao Qile. Tapi dia sama sekali tidak mau bertemu denganku. Aku tidak punya cara lain. Terpaksa mencari Hu Yuan. Siapa sangka. Justru tanpa sengaja menemukan. Dia ternyata sedang hamil besar dan mesra dengan pria lain. Namun secara tak terduga aku melihatnya. Dia sedang hamil besar dan mesra dengan pria lain. Sungguh rendah kamu berani selingkuh dariku. Selingkuh saat hamil. Ini benar-benar tidak tahu malu. Anak itu masih di perutnya. Dalam perut itu anaknya. Mungkin suaminya juga belum tentu. Kamu bohong. Itu semua hanya satu sisi dari ceritanya. Sejak Qile hamil, kami selalu bersama. Kamu juga bukan tidak tahu. Aku mana ada waktu dan tenaga untuk selingkuh. Ibu. Aku tahu ibu masih menyimpan dendam karena aku menyembunyikan 2 anak itu. Tapi itu semua sudah berlalu. Dulu aku memang tidak dewasa. Tapi sekarang aku sedang mengandung anak Qinle.
Ibu tidak bisa menuduhku dengan hal seperti perselingkuhan. Kile, kita sudah bersama selama ini. Selain menyembunyikan asal-usul, kapan aku pernah membohongimu, aku menyembunyikan ini. Karena aku merasa rendah diri. Aku takut aku tidak pantas untukmu. Aku melakukan ini karena aku sangat mencintaimu. Ibu, hari ini aku mencemarkan nama baikmu. Kamu ingat aku dendam padamu. Ingin membalas dendam padaku juga seharusnya. Tapi aku benar-benar mencintai Kile. Bagaimana mungkin aku selingkuh? Hanya dengan tuduhan sembarangan seperti ini. Bagaimana aku bisa terus menjalani hidup? Bagaimana aku bisa terus hidup bersama Jailen? Kamu masih berani menuduhku, padahal aku menuduhmu. Kamu pikir dengan merobek foto-foto ini, semua masalah akan selesai? Tidak masuk akal, kamar mandi kecepatan tinggi. Oh. Tidak mungkin. Bagaimana kamu punya foto itu? Foto ini kamu edit, kan? Benar, kan? Setelah aku pulang dari gunung, aku terus ingin mengonfirmasi tentang dua anak itu denganmu. Aku sudah telepon Zhao Kile, tapi dia tidak pernah mengangkat. Aku tidak tahu harus bagaimana. Jadi aku cuma bisa cari kamu di rumah sewaan kalian. Siapa sangka aku malah melihat kamu sedang berurusan dengan pria lain. Kamu ini, kenapa baru datang sekarang? Aku hampir mati karena kamu. Baiklah, sayang. Ini semua karena suamimu. Aku setiap hari mengelilingimu. Sekarang aku akhirnya punya kesempatan. Ayo, kita berdua berpelukan dan berciuman. Ahahaha. Pelacur. Apa kamu benar-benar sehaus itu? Hamil saja masih cari pria lain. Bukan begitu, Kile. Foto itu palsu. Percayalah padaku. Hei, Tuan Zhao. Tolong kendalikan emosimu. Istrimu masih hamil, tahu. Kamu bilang foto itu palsu. Di ponselku masih banyak video tidak pantas. Mau aku tunjukkan? Tidak usah. Aku belum mau seluruh dunia tahu. Istri aku yang memberi aku topi hijau. Tidak mau. Aku sudah lengkap. Perasaan manusia. Tidak pernah berkhianat. Bahkan demi bertengkar dingin dengan ibuku. Aku tega tidak menolongmu. Hanya supaya kamu tenang. Kamu memang begitu padaku. Perutku. Lepaskan perutku. Kepala polisi Zhang. Saya ingatkan lagi. Istri Anda sedang hamil. Apapun yang terjadi, Anda tidak boleh kasar terhadap seorang wanita hamil. Wanita hamil. Siapa? Bayi dalam kandungannya itu anak siapa? Bajingan siapa yang punya? Pangeran? Benar. Anak yang ada dalam perutku benar-benar darah dagingmu. Tuan Zhao, Anda benar-benar tidak punya etika. Awalnya tidak menolong ibunya sendiri saat dalam bahaya. Sekarang, tanpa yakin siapa ayah anak itu, Anda malah menyerang seorang wanita hamil. Kalau anak itu benar milikmu, bukankah kamu jadi pembunuh anakmu sendiri? Anak ini kemungkinan besar adalah Tuan Zhao. Bagaimanapun, penemuan bahwa Wuting berselingkuh terjadi setelah dia hamil, kan? Sudahlah. Aku bersumpah di atas langit. Anak di dalam kandungan itu benar-benar anakmu. Meskipun aku memang brengsek. Aku sempat tergoda dan bodoh. Tolong maafkan aku demi anak ini, ya? Kau penuh dengan kebohongan. Borosok berbohong terus. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Hari ini aku mau cerai darimu. Tidak bisa cerai.
Apa yang kamu mau di sini hari ini? Kan mau cerai. Kenapa sekarang malah nggak mau? Aku rasa dia nggak pernah serius mau cerai. Dia datang memang untuk rumah itu. Benar? Perceraian itu hanya kedok saja. Aku tidak pernah benar-benar berniat bercerai. Alasan aku berkata begitu adalah supaya kamu mau minta maaf padaku. Baiklah, salah 1000 salah tetap salahku. Anak dalam kandungan itu memang anakmu. Kamu juga tidak ingin anakmu. Sejak lahir kamu tidak punya ayah, kan? Apakah kamu berharap aku melupakan janji yang kamu buat padaku? Kamu bilang akan memberiku keluarga yang bahagia dan harmonis. Kamu bilang akan menjadi ayah yang bertanggung jawab. Karena sejak kecil ayahmu meninggal lebih awal. Kamu tidak pernah merasakan kasih sayang ayah. Apakah kamu ingin anakmu sejak lahir sudah menanggung penderitaan? Aku tidak punya. Aku tahu rasa sakit kehilangan ayah sejak dini. Jadi semua kesalahan, semuanya salah dia. Anak-anak tidak bersalah, loh. 2 anak sebelumnya sudah tanpa ayah dan ibu. Sekarang ini juga akan kehilangan lagi. Benar-benar menyedihkan. Paman, Anda tidak keberatan saya punya 2 anak. Sekarang di dalam perut saya ada cucu Anda. Tolong maafkan saya kali ini saja. Apakah anak di perutmu cucu saya? Masih perlu dipertanyakan. Saya sudah melakukan tes DNA dengan Zhao Qin demi anak ini. Sekarang tinggal menunggu hasilnya. Hasil tes paternitas sudah keluar. Aku sudah mengirimkannya ke kamu. Kamu lihat sendiri. Janganlah begitu. Aku sudah kirimkan hasil tes paternitas ke kamu. Kamu lihat sendiri saja. Jangan. Kamu bilang itu anakku. Lihat sendiri. Ini benar-benar tidak mungkin. Anak ketujuh benar-benar anakmu. Percayalah padaku. Cerai itu keputusan yang tepat. Wanita ini memang menuai akibatnya sendiri. Memang benar orang jahat akan mendapat balasan jahat. Sudah lama menonton acara ini. Ini pertama kalinya aku melihat orang sebusuk ini. Siapa bilang tidak? Penuh dengan kebohongan. Membalikan keadaan. Selingkuh saat hamil. Meninggalkan anak. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan? Benar sekali. Ya. Benar? Kalian diam saja. Aku hanya ingin mendapatkan sedikit dari apa yang kalian sudah miliki sejak lama. Dengan apa kalian bisa menghakimiku dari atas sana? Itu kamu. Semua ini salahmu. Semua salahmu. Kenapa kamu terus berulang kali merusak hidupku yang susah payah aku bangun? Kamu sudah memiliki segalanya. Kamu punya karir sendiri. Rumah. Bos, sejak kecil aku selalu dipukul dan dimarahi. Akhirnya aku juga ditipu harta dan cinta. Aku rela mengorbankan anakku sendiri. Aku hanya ingin mendapatkan semua yang tidak kumiliki. Seperti aku yang belum pernah mengalami penderitaan. Aku yang tidak akan mengerti. Aku juga pernah mengalami penderitaan. Tapi penderitaan tidak pernah menjadi alasan. Pada usia 35 tahun, ayah Zhao Qile meninggal secara tiba-tiba. Aku merawat anak yang baru lahir sendirian. Pada usia 38 tahun, salju tebal menutup jalan. Aku menggendong Zhao Ziwen yang sedang demam tinggi. Berjalan kaki 5 km ke rumah sakit. Sejak saat itu, kaki saya penuh dengan radang dingin. Setiap musim dingin selalu terasa sakit. Pada usia 40 tahun saya didiagnosis kanker serviks stadium awal. Saya menjalani operasi pengangkatan rahim sendirian. Pada usia 45 tahun saya mengumpulkan teman-teman yang sedang menjadi pelajar pertukaran di luar negeri. Saya ditabrak truk. Sendiri di ICU selama 20 hari. Saat itu saya juga merasa tidak bisa bertahan. Ah, kamu kenapa belum pernah cerita ini padaku? Saat itu takut bikin kamu khawatir. Sekarang tidak perlu lagi. Dan saya percaya. Setiap orang di sini, pernah atau sekarang,
sedang mengalami penderitaan dalam hidup masing-masing. Mungkin karena tekanan hidup. Mungkin karena tekanan pekerjaan. Adalah perpisahan dengan orang yang dicintai. Adalah kehancuran impian. Namun, kita semua berjuang sangat keras untuk hidup. Kapanpun itu. Penderitaan bukan alasan untuk terjerumus. Apalagi alasan untuk menyakiti orang lain. Wu Xuan-Xuan. Kamu merasa tidak adil atas ketidakberuntungan sendiri. Tidak ada yang lebih memahami betapa sulitnya hidup selain kamu. Namun kamu malah menyalin ketidakberuntungan itu pada anak kandungmu sendiri. Hatimu sungguh kejam. Acara hari ini. Apakah kamu benar-benar seorang psikolog? Haha. Tentu saja, aku dokter psikologi. Kalau begitu aku sarankan kamu ganti profesi. Kamu tidak cocok dengan bidang ini. Kamu hanya punya pengetahuan teori, tapi mengabaikan fakta. Kamu tak sabar menempelkan label psikologi padaku. Kalau peduli, bilang saja aku berkepribadian teatrikal. Tapi pernahkah kamu berpikir, kalau aku tidak bisa membuktikan diriku sendiri, kalimatmu yang ringan itu bisa menyebabkan luka yang besar bagi orang lain. Dan kamu, demi menarik perhatian orang, setiap kalimat penuh sindiran, tingkatkan distorsi. Kamu menganggap dirimu orang yang jernih di dunia ini, tapi, benarkah kamu benar-benar memahami kebenaran hidup? Kata-kata buruk menyakitimu selama 3 bulan dingin. Walaupun luka dari kata-kata tidak mematikan, tapi cukup untuk menyakiti hati. Daya rusak dari kata-kata lebih menakutkan dari yang kamu bayangkan. Aha, bully. Meskipun aku tidak mengerti apa yang disukai anak muda, tapi pengalaman hidupnya tetap sangat berharga untuk kita pelajari, bukan? Aku mungkin tidak mengerti dunia anak muda. Tapi apapun, penilaian benar dan salah tidak akan pernah berubah. Sebagai pembawa acara, kamu seharusnya lebih adil dan tegas. Tapi sejak awal kamu sudah memegang pendapat sendiri. Dengan sengaja atau tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang mengarahkan. Kamu pernah bilang umur bukan tiket bebas hukuman. Tapi sama halnya, umur juga bukan standar untuk menilai benar atau salah. Maaf ya. Saya sudah tua. Dan sudah mengajar lebih dari 30 tahun. Tak bisa dihindari. Saya suka memberi nasihat. Saya sangat berterima kasih kepada penonton yang mendukung saya hari ini. Terima kasih kepada gadis kecil yang mengirimi saya minuman. Kalianlah yang menginspirasi saya. Membuat saya melihat bahwa kesibukan dan hal-hal sepele dalam hidup kadang-kadang menyimpang. Tidak bisa menghalangi harapan yang positif dan penuh kebaikan. Terima kasih kalian. Besok aku akan menghubungi agen properti. Setelah dijual, bagi hasilnya setengah untukmu. Itu warisan dari ayahmu. Seharusnya ada bagian untukmu. Mama. Aku bukan tidak peduli saat itu. Aku hanya berpikir, kalau kamu tidak bicara, tidak perlu minta maaf. Sebenarnya aku selalu memperhatikanmu. Selama tidak marah, aku akan langsung berlari ke sana. Ibu. Aku juga tidak pernah berpikir untuk menjual rumah. Juga tidak pernah berpikir untuk tidak tinggal bersamamu. Semua karena Wu Yuanyuan mengancam akan menggugurkan kandungan dan bercerai. Aku hanya sesaat kehilangan akal. Ayah, jangan marah lagi. Saya salah. Saya akan selalu mendengarkan Anda. Saya akan bercerai dengan Wu Yuanyuan. Mulai sekarang saya akan berbakti di depan Anda. Lele sebagai ibu. Saya membesarkanmu. Menemanimu belajar dan membangun karir. Lalu menikah dan punya anak. Sekarang aku juga menyerahkan semua yang ayahmu tinggalkan padamu. Aku rasa tugasku sudah selesai.
Manusia harus belajar bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Bukankah begitu? MA. Setiap tahap kehidupan punya jalannya masing-masing. Ibu, mulai dari sekarang. Mama, aku akan berusaha sebaik mungkin. Dengan cemas berjalan di jalanku sendiri. Gairah muda dan cinta tak pernah menua.